Saudara-saudara, rapat saya buka. Hari ini kita menempuh lagi suatu saat yang bersejarah dalam perjuangan kita. Kedua delegasi, yaitu delegasi Republik Indonesia dan delegasi BFO, sudah dapat persetujuan tentang suatu konstitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak. Kita dalam video pembelajaran kali ini, insya Allah nanti kita akan membahas dengan tema bahasa Indonesia 5E. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas biografi. Kalau kemarin itu kita udah membahas tentang paragraf non fiksi, tapi berupa laporan ilmiah atau karya tulis ilmiah yang bisa dilakukan dengan melakukan pengamatan sendiri. Misalkan kemarin itu kan kita bahas tentang kucing, apakah dia karnivora atau herbivora atau omnivora. Nah, sekarang kita akan membahas teks non fiksi tapi dengan menggunakan contoh biografi. Nah, di sini Bapak udah punya nih satu buku ya. Kalau misalnya kita lihat di sini ada foto siapa? Ada foto Bung Hatta ya. Atau Muhammad Hatta di sini ya. Muhammad Hatta di sini. Dia ini siapa? Nah, kita tentunya harus baca dulu nih ya. Kita harus baca dulu bukunya, baru kita bisa membuat tulisan ya. Jadi apa yang kita baca itu nanti yang kita tulis. Jadi orang itu nggak akan bisa nulis kalau sebelumnya nggak pernah baca. Ya. Makanya untuk membantu ya sebelum kita melakukan penulisan, kita melakukan yang disebut dengan apa kemarin mind mapping ya. Mind mapping. Maksudnya apa nih mind mapping? Nih, misalkan kalau di sini kita taruh di sini misalkan Bung Hatta ya. Nih, Bung Hatta itu siapa? Nah, ini apa yang kita mau tulis dari Bung Hatta? Misalkan Bung Hatta, yang kamu tahu, Bung Hatta itu adalah proklamator. Tokoh proklamator. Tokoh proklamator. Kemudian Bung Hatta, dia adalah Bapak Koperasi Indonesia ya. Bapak Koperasi. Nah, terus apa lagi? Misalkan apa lagi yang kalian tahu tentang Bung Hatta? Bung Hatta misalkan di sini dia adalah wakil presiden pertama. Wakil presiden pertama. Tentu presiden pada saat itu Bung Karno ya, dan wakil Bung Hatta. Dan banyak lagi ya. Nah, dari sini bisa kita ambil contoh nih ya. Pertama mind mapping dulu. Nah, tapi mind mapping ini masih acak ya. Masih acak, dan seperti yang Bapak sampaikan kemarin, mind mapping itu masih bisa dicoret-coret ya. Pak, saya pengennya Bung Karno-nya itu yang dari proklamator sama wakil presiden pertama aja. Bapak Koperasi saya nggak mau. Ya udah hapus yang Bapak Koperasinya. Gitu. Nah, ini mind mapping itu masih acak ya, masih bisa ditentukan. Nah, setelah kita melakukan mind mapping, kita lakukan tahap yang kedua. Tahap yang kedua waktu itu apa? Yang video pembelajaran sebelumnya kita menggunakan outline atau kerangka karangan ya. Kerangka karangan. Nah, yang tadi itu yang dari mind mapping itu kita pengen, misalkan kita gunakan judulnya dulu, Bung Hatta. Di paragraf 1 kita pengen ngomongin apa? Ya, di paragraf 1 kita pengen ngomongin apa? Pas saya pengennya membahas tentang proklamator. Nah, tulis di sini proklamator. Terus kemudian yang di paragraf kedua, cukup di 2 paragraf aja deh. Proklamator, terus yang kedua apa? Wakil presiden Indonesia misalkan. Wakil presiden pertama ya. Wakil presiden pertama. Nah, ini yang disebut dengan outline ya, atau kerangka karangan. Nah, ini pokok bahasan ya. Pokok bahasan. Jadi di paragraf 1 ya udah yang dibahas proklamator aja. Di paragraf 2 ya udah yang dibahas
waktu presiden aja, jadi nggak keluar dari situ. Ya, ini ya fungsi dari outline. Ya. Fungsi dari outline adalah sebagai pakem, sebagai jalur ya, jalur. Jadi kalau misalkan motor tuh jalurnya ke situ aja udah. Ya, untuk jalurnya nih, untuk mencapai tujuannya itu. Nah, ini guna outline. Jadi kita tuh bikin paragrafnya nggak kemana-mana gitu ya. Nah, setelah jadi outline baru kita pakai kita ubah ke paragraf. Nah, kita ubah ke paragrafnya. Nah, judulnya kan Bung Hatta. Oke, ini yang kedua hapus dulu. Proklamator. Nah, ini proklamatornya hapus apa enggak? Jangan dihapus dulu deh biar kita lihat. Nah, kita gunain di sini kita baru gunakan paragraf. Pada tanggal 17 Agustus 1945 ya. Bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan yang dibacakan oleh Bung Karno dan Bung Hatta, sehingga mereka berdua mendapat julukan pahlawan proklamator. Mendapatkan julukan pahlawan proklamator. Proklamator. Nah, udah nih sampai sini nih juga ya, proklamator. Tuh. Intinya proklamator di sini, dan dia nggak boleh jauh dari inti dari bacaannya ya. Itu. Nah, ini adalah fungsi dari outline ya. Gitu. Nah, ini yang di paragraf pertama. Nah, ini di paragraf pertama. Kemudian tadi yang di paragraf kedua. Ya, yang di paragraf kedua, wakil presiden pertama. Nah, ya. Mari kita fokus saja di sini. Kita lanjut ke paragraf kedua. Wakil presiden pertama. Nah, di sini baru ya, di paragraf kedua udah berarti yang dibahas ini. Setelah proklamasi kemerdekaan digaungkan, maksudnya digaungkan tuh diucapkan ya, digaungkan, Indonesia memilih ya Bung Karno sebagai presiden pertama dan Bung Hatta sebagai wakilnya ya, wakilnya. Nah, perhatikan di sini kan wakil presiden pertama. Gak usah secara eksplisit, maksudnya gak usah plek-plekan atau sesuai kata-katanya ya. Tapi yang penting itu adalah intinya ya. Nih di sini nih. Setelah proklamasi kemerdekaan digaungkan, Indonesia memilih. Nah, di koma di sini. Indonesia memilih Bung Karno sebagai presiden pertama dan Bung Hatta sebagai wakilnya. Berarti di situ Bung Hatta sebagai wakil presiden pertama Indonesia. Gitu. Nah, ini adalah fungsi dari outline. Nah, anak-anak, kalau misalkan kemarin ya, paragraf non fiksi, paragraf ilmiahnya tentang sains itu harus melalui pengamatan ya. Harus bisa melalui pengamatan. Tapi kalau yang ini
kita bingung mengamatinya nih. Maksudnya gimana mengamatinya? Bung Hatta, apakah Bung Hatta kita amati? Enggak ya. Jadi kita mendapatkan informasi itu bisa dari karya tulisnya ya. Bisa dari karya tulis beliau, bisa dari keluarga beliau ya, dan bisa dari sejarah yang tercatat mengenai beliau ya. Jadi kita nggak bisa nih ketemu sama Bung Hatta gitu, atau enggak nanya di kuburan Bung Hatta, emang bener Bung Hatta dulu proklamasi? Enggak ya. Emang bener Bung Hatta dulu nemenin Bung Karno? Nah, kita jangan ngomong kuburannya, nggak bakalan dijawab tuh sama dia ya. Dia udah istirahat dengan tenang ya. Nah, jadi kita harus mencari sumber-sumber informasi itu dari banyak karya tulis atau karya-karya sejarah tentang dia gitu. Baru bisa kita dapatkan. Dan itu pun harus yang valid ya. Jadi kalau misalkan banget Bung Hatta senang makan pecel lele, nah ini kan nggak jelas nih dari mana nih ya. Emang bener Bung Hatta senangnya makan pecel lele? Tanya dulu dong sama siapa, sama keluarganya, tentu lebih tahu ya. Sumber primer, artinya sumber pertama itu ya tentu orang paling dekat dia. Kalau misalkan kita menulis biografi gitu, atau kalau misalkan sumber sekunder ya dari buku-buku tentang karya beliau gitu. Jadi kita nggak bisa melakukan observasi ya kalau di sini. Berbeda dengan sains kemarin yang bisa kita melakukan observasi. Oke, mungkin itu aja yang saya sampaikan untuk paragraf non fiksi edisi biografi kali ini. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita bisa akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.